Kalau senantiasa membaca tulisan Pak Saban, baik yang ada di buku Philosophy of Physical Education maupun yang ada di dalam buku penelitian terapan, itu ada kecakapan itu yang terpenting yang harus dimiliki oleh peneliti. Kalau lengkapnya sih ada 5, tapi yang terpenting untuk peneliti itu 2. Yang pertama adalah kecakapan membuat definisi. Tadi itu Pak Saban berikan contoh bagaimana membuat definisi rasional. Nah, yang kedua itu adalah membuat kategorisasi. Itu ada syaratnya. Anda harus mengikuti itu. Syaratnya yang pertama itu adalah purpose oriented, berorientasi kepada tujuannya. Tujuannya harus jelas dulu, tujuannya harus sama. Yang kedua itu adalah using the same criteria, menggunakan kriteria yang sama, tolok ukur yang sama. Yang ketiga adalah mutually eksklusif. Apa itu? Artinya keanggotaan satu orang itu hanya pada satu kategori, tidak bisa atau tidak boleh mendua. Jadi kamu harus buat kolom gitu ya, itu harus jelas itu. Freddy itu masuk laki-laki atau perempuan? Gitu. Gak boleh Freddy masuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh. Yang disebut muncul eksklusif itu harus jelas. Aprilia itu masuk laki-laki atau masuk perempuan gitu. Nggak boleh kadang-kadang laki-laki dan perempuan, tidak boleh. Apalagi pagi laki-laki gitu. Malam perempuan. Pagi namanya Ahmed, malamnya Asel gitu. Ini tidak boleh. Paginya Ismet, malamnya Isel. Ini juga nggak boleh ya gitu. Jadi saya ingin menguatkan di sini bahwa yang perlu diperhatikan itu adalah using the same criteria, menggunakan kriteria yang sama. Yang berikutnya adalah mutually eksklusif. Kalau kriterianya tidak sama, nggak bisa terpenuhi. Yang ketiga itu, ya. Apa akibatnya bila tidak terpenuhi? Ketika kolom kamu jumlahkan gitu, grand sum-nya itu nggak 100%, bisa 102%, 103%. Kan lucu dalam statistik itu. Coba kalau ada satu orang mengisi 2 kolom itu dimasukkan dalam 2 kolom A, kolom B, ya itu. Nah, akhirnya kolom A itu dijumlahkan 51%, kolom B 51%. Grand sum-nya berapa? Ya 102% itu nanti. Nggak bisa dianalisis sih. Mengapa terjadi? Karena menggunakan different criteria. Karena menggunakan kriteria yang berbeda. Ada contohnya Pak Saban? Ada. Kalau mau menggunakan kriteria yang berbeda misalnya itu kita bisa berikan contoh pada kasus pekerjaan. Pekerjaan di Indonesia itu kan masih kacau. Ada yang mengisi berdasarkan apa yang dikerjakan, ada yang mengisi berdasarkan siapa yang memperkerjakan. Coba Pak Adi ASN, PNS Pak Adi. Ya, Pak Adi PNS ya. Pak Saban bukan PNS ya itu. Ya, artinya bukan PNS tapi PSK ya. Nah, coba Pak Adi, seandainya Pak Adi mengisi sebuah formulir itu, angket itu, ada pekerjaan dosen, ada pekerjaan PNS. Pak Adi ngisi yang mana? Dosen. Dosen Pak. Ya, tapi Pak Adi PNS. Ya. Terus data yang benar yang mana? PNS kan bukan pekerjaan. Nah, tapi kan ada dalam kolom pekerjaan. Saya ingin meneliti gitu ya, yang membuat instrumen itu benar apa enggak? PNS itu kan negeri yang memperkerjakan itu, Ya. pekerjaannya.
pekerjaan yang betul kan dosen. Nah. Kalau PNS itu lembaga atau lembaga yang mempekerjakan. Enggak, seandainya Pak Adi mengisi PNS salah apa enggak? Salah Pak. Loh, enggak, bener Pak Adi kan memang PNS. Ya tapi kan bukan pekerjaan PNS. Iya, tapi saya ingin kemukakan yang jadi masalah itu karena pembuat instrumen itu tidak menggunakan gitu ya, itu the same criteria. Jadi pekerjaan itu menunjuk apa yang dikerjakan gitu. Nah, guru mengajar, dosen mengajar, penelitian ini kan jelas itu. Dagang ya pekerjaannya pedagang kan begitu. Kok nggak ada misalnya kalau Pak Adi kan dosen PNS gitu ya, kok nggak ada pedagang PNS itu nggak ada. Pekerjaan saya dagang, tapi PNS bisa ada itu. Ya, itu hati-hati ya itu. Oleh karena itu membuat instrumen juga perlu dibutuhkan, membuat kategorisasi juga diperhitungkan seperti itu. Sebab kalau Pak Adi mengisi kedua-duanya, Pak Adi tidak salah. Yang salah itulah instrumen developernya. Nah, yang nanti yang kacau itu adalah penelitinya yang membuat kategori. Pak Adi ini masuk ke mana ya? Ya masukkan ke PNS atau masukkan ke dosen ya gitu. Mau dimasukkan ke PNS itu kok nyatanya ya dosen, dimasukkan ke dosen kok nyatanya ya PNS. Sehingga nanti jumlahnya nggak 100% Pak. Jadi kalau Pak Adi mencontreng 2 tempat itu dosen itu juga dicontreng PNS itu kan nggak salah. Pertanyaan jumlahnya 100% atau lebih. Nah, jadi pada prinsip ini Pak Adi bisa masuk di 2 kolom PNS dan kolom dosen. Itu sehingga tidak tercapai apa yang tadi Mas Aban sebut sebagai mutually eksklusif. Jadi keanggotaan itu eksklusif hanya pada satu kategori. Baik. Nah, dan prinsip yang keempat itu adalah comprehensively exhaustive. Artinya semua individu masuk ke dalam klasifikasi yang telah kita buat. Tidak ada yang tercecer. Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu comprehensively exhaustive, dalam bahasa Inggrisnya terbagi habis. Tidak ada yang tercecer. Kalau di atasnya tadi tidak ada yang menua. Baru kalau sudah memenuhi itu boleh